Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Gus Yahya berbicara soal tarim. Sesungguhnya bagus yang dia katakan tuh bagus. Seakan-akan itu menempatkan pada posisi apa toh? Derajat. Ya memang derajat. Dari dulu itu memang sederajat, secara manusiawi sederajat. Tetapi secara kebangsaan memang agak beda tetap beda. Orang Nusantara itu pribumi asli. Jika ada orang yang berbicara kita tidak ada yang pribumi, semua pendatang, semua ya pendatang. Orang yang berbicara begitu suruh saja ke Arab Saudi atau ke Amerika sana, ngetesnya datang ke Brunei atau ke kerajaan Saudi Arabia, ngaku saya ini orang pribumi asli, saya ini orang asli Saudi Arabia, saya orang asli keturunan dari kerajaan Brunei. Coba dilakukan, coba. Pasti kalian akan dicek orang mana nih, orang ini orang mana. Kalau dalam sisi luas, semua orang tuh pendatang di suatu tempat. Nah, disebut pribumi, disebut penduduk asli, itu kan orang yang membuat peradaban baru di situ. Babat alas lah ibaratnya kalau bahasa yang paling mudah. Apa ada yang belum melihat video yang ini nih? Timika setara dengan keturunan Makassar. Yang keturunan Makassar setara martabatnya dengan keturunan Jawa. Yang keturunan Jawa setara martabatnya dengan keturunan Tarim. Setara. Tidak ada perbedaan di antara kita. Hanya dengan itu kita bisa sungguh-sungguh saudara. Iya kan, berbicara soal Tarim, soal Jawa dan lain sebagainya. Ya kalau beliau berbicara semacam itu, kita lihat masa lalu lah. Dulu saat beliau ngaji kitab kuning berbicara soal Habib, ya saat itu dia dihujat oleh orang-orang yang pro Habib. Ya mungkin lebih ke arah tepatnya orang-orang yang FPI lah. Tetapi dia kan cuek memang orangnya. Sama pejuang tes nasab saja cuek kok. Lalu berubah sikapnya setelah beliau jadi ketum PBNU. Mungkin dia mikirnya begini, ini apa-apaan nih, anak-anak ini pada ngapain gitu loh. Padahal juga bukan anak-anak. Mungkin bagi beliau saat itu bisa menjadikan batu sandungan dalam beliau itu melanjutkan program-program yang ada dan juga program-program yang baru. Mungkin padahal itu tidak menyentuh itu sama sekali, tidak. Apalagi saat Rois Amnya itu, Mbah Rois Am itu berbicara semacam itu tajam bicaranya itu. Ya ini loh, ini gitu gambaran-gambaran dari orang-orang di PBNU itu bahwa mereka tuh berbeda-beda. Ada perbedaan di situ, tetapi kita bisa ambil, kita bisa memilah mana yang lebih punya cita rasa lebih nasionalis, lebih NU lebih daripada NU-nya gitu loh. Sampai akhirnya kayak Imad dilepas dari lembaga fatwanya PBNU itu LBM, Lembaga Basul Masail. Diganti siapa itu? Lalu kemudian muncul soal Jatman, dan Jatman itu dulu di media itu ya, di up, yang up itu orang-orang pejuang nasab agar PBNU itu sadar. Ini lu ada masalah di sini. Ya mungkin jika tidak di up oleh teman-teman semuanya, mungkin Jatman sampai sekarang masih membingungkan bagi PBNU. Makanya harus diambil alih, akhirnya PBNU mengeluarkan bisa nggak bisa Jatman tetap harus diambil alih. Akhirnya membuat acara pemilihan ketua baru di Jatman. Dan yang paling tidak enak saat itu ternyata apa, Jatman sudah didatarkan di Kementerian Hukum. Bayangin saja. Itu sepertinya ketum PBNU tidak tahu sepertinya. Bahkan ketum menyuruh orang bolak-balik untuk ke Pekalongan merebut soal Jatman ini loh. Tetapi PBNU sana kan apa ya, pemimpinnya dicuekin atau diacuhkan, atau bisa dibilang mungkin mereka merasa lebih wah begitu mungkin, atau mungkin merasa berjasa. Padahal jika itu rumahnya orang lain harus tetap dibalikan ke rumahnya orang lain harusnya. Akhirnya diambil alih dan akhirnya keluar Jatma. Nah ini loh, bayangin saja, sebuah organisasi yang ini mengedepankan thorikoh, tetapi muncul dari hal-hal semacam ini. Bisa dibilang sebenarnya Jatman itu terpecah kok, secara kepengurusan itu terpecah kemungkinan ya. Dan dengan berdirinya Jatma itu yang jelas pemimpinnya ini sudah bukan orang NU lagi. Karena prosesnya saja pecahnya ini masalahnya dengan PBNU juga, dengan NU juga.
kemana tuh di acara itu mana itu Gus Yahya berbicara semacam itu. Tetapi saya menilainya ini karena nesu saja, atau karena memang membelain umat Nahdliyin secara umat keseluruhan, atau hanya ambigu, atau hanya main-main gitu loh. Saya tidak terlanjur mudah percaya, tidak untuk soal ini tidak. Kalau soal kesetaraan dari dulu setara, karena tesis nasab itu orang yang bahkan pocong-pocong tesis nasab itu orang yang berjuang lebih awal. Mereka itu tidak lebih tinggi daripada kita. Ya, repotnya di ajaran klan mereka tuh ada kitab-kitab yang itu seakan-akan mengharuskan mereka tuh bersikap lebih daripada kita. Klannya tuh ada ajaran kitab semacam itu. Ajarannya ngeri itu, ngeri. Pokoknya sarana orang selain mereka itu di bawahnya mereka. Makanya mereka cenderung mempunyai sifat yang sombong. Atau ketum PBNU itu merasakan sikap arogan sombongnya mereka itu. Padahal di ajaran agama jelas sombong itu tidak boleh. Sombong itu bajunya siapa udah jelas. Bajunya siapa sombong itu. Atau ketum PBNU berbicara semacam itu karena ya mungkin nesu itu. Mungkin lebih ke nesu. Dan kalau dia atas dasarnya nesu, masih bisa dikoreksi. Apakah emang benar itu membelain Nahdliyin? Umat yang di bawah ini, apalagi soal tesis nasab. Husnudon itu udah nggak kepake di orang-orang tesis nasab. Sudah di ajaran, sudah banyak di ajaran kitab-kitab lain mereka tuh ada kok. Banyak mereka tuh seperti ini. Mereka memandang kita semua tuh seperti ini. Itu udah jelas. Jadi tidak perlu husnudon lagi. Mungkin ada sebagian kaum mereka tuh yang seperti bahkan kita tuh banyak. Mungkin yang lahirnya di kampung lah, yang lahirnya di desa, yang kehidupannya polanya tuh tidak membanggakan nasab. Mungkin ada, tetapi kebanyakan mereka itu yang seakan-akan dari tokoh itu cita rasa sombongnya itu memang lebih tinggi ya karena ajaran klannya itu. Mungkin Islam jelas dilarang kok merasa lebih daripada orang. Itu dilarang. Itu ada loh di ajaran mereka. Bahkan di orang Jawa nggak ada kok ajaran-ajaran kitab semacam itu. Kita tuh lebih ini sama orang ini nggak ada. Di orang Sunda juga nggak ada. Hanya di klan mereka saja ada kitab, bayangin ada kitabnya. Bahkan nikah dengan keturunan mereka saja juga diharamkan kan. Nggak boleh. Bayangin saja sampai segitunya. Itu baju apa yang dipakai. Tapi Gus Yahya ini ya ginilah gitu loh. Tetapi memang ketulusannya entah ini bisa dipertanyakan atau tidak ya, tetapi bagi saya masih ambigu atau hanya emang harus pakai permainan semacam ini. Kenapa harus takut? PBNU besar, PBNU itu besar. Bayangkan saja ya, tesis nasab yang berjuang itu orang-orang NU yang tanpa didukung oleh secara resmi oleh PBNU. Bayangkan saja, gerak berjibaku dengan sendirinya menggelurakannya soal tesis nasab ini, apalagi soal makam ini, apalagi PBNU sering, bahkan tokoh-tokoh NU mengaku sering sebagai penerus Wali Songo, tetapi faktanya PBNU diam saja soal makam-makam palsu. Bahkan makam-makam palsu ini bisa dibilang menyinggung juga Wali Songo lah, menyinggung juga tokoh-tokoh orang Jawa, tokoh-tokoh dari berbagai macam suku juga yang diakui bagian dari mereka. Yaitu tadi ini sudah bukan urusannya tesis nasab sebenarnya, sudah lebih daripada itu. Lebih apa? Pembelokan identitas kebangsaan, identitas leluhur orang-orang Nusantara ini. Ini lebih berbahaya. Ya kita harapkan Gus Yahya ini ya lebih inilah gitu loh. Lebih berani. PBNU ormas terbesar, katanya ormas terbesar di dunia. Jadi nggak perlu ada yang ditakutkan. Wassalam.